مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa hadir dalam pengajian rutin malam Selasa yang biasa oleh Abdul Zaki dan membahas tentang kitab Masyarakat Diniyah, masih melanjutkan bahasan tentang waminal hormah, dan mari kita buka dengan bacaan nomor kitab Ridwanillah wal Maqasidina bila hadar dari Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Muhammad Anak biasa dari kampanye menghubungi tindakan akhirah yang nisbihim dari sampai mahabbatan pada sanawat dan syurga itu. Walaupun niatin salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibir rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembahasan kita, yaitu masih berkaitan masalah kelalaian atau nasihat tentang masalah lalai, yang mana kita harus menyadari, kita harus connect. Artinya kita harus sadar akan diri kita ini tentang perihal permasalahan tersebut. Karena dari masalah yang lalai, kemudian itu menjadikan orang itu mulai menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi syariat, dari sisi agama, dari sisi keyakinan dan lain sebagainya. Dia mulai menjauh, mulai mencari daripada pembenaran dari kelalaian orang tersebut. Ya sudah, kita yang penting ini, yang penting hati kita, yang penting ini, yang penting kelakuan kita, yang penting untuk membenarkan daripada kelakuan kita dengan mencari alasan-alasan, yaitu dengan artinya berdasarkan daripada agama, dalil-dalil agama. Padahal tujuan dia untuk membenarkan tentang kelalaian dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelalaian dia terhadap agama. Nah, termasuk daripada kelalaian dikatakan ayagra'al Abdul Quranul Karim aw yasma'u fala yatadabbaru. Dan termasuk daripada kelalaian seorang ketika seorang hamba ini ketika dia membaca Al-Quran ataupun dia mendengarkan daripada Al-Quran tersebut tanpa dia merenungkan, tanpa dia merenungkan.
wala yatafahamu ma'aniyahu, tanpa juga dia untuk mencari kepahaman, tanpa dia memahami atau mencari kepahaman di dalam makna-makna di dalam Al-Quran tersebut. Ya, karena Al-Quran ini mempunyai makna-makna yang luar biasa. Walaupun orang yang membaca Al-Quran tanpa memahami makna daripada Al-Quran pun mendapatkan fadilah, mendapatkan daripada pahala, lain dengan pada doa atau zikir-zikir yang lain. Dia akan mendapatkan daripada pahala jika dia memahami daripada maksud daripada bacaan atau doa tersebut secara global. Kemudian dia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini apa? Ini doa minta kesenangan dunia akhirat cukup. Tidak harus tahu makna secara literal per kalimat. Tapi kalau Al-Quran ya, atau doa-doa lain atau zikir-zikir lain, maksudnya seperti baca kita ratib atau baca doa lain atau wirid lain, kita harus atau untuk mendapatkan salah satu fadilahnya mengetahui daripada makna. Kalau Al-Quran khususnya, walaupun dia tidak mengetahui daripada makna tersebut Al-Quran, dia tetap mendapatkan daripada pahala. Tetapi mempunyai kekhususiatan lagi, keistimewaan lagi jika dia yang tadabbur, merenungi. Kenapa? Karena untuk supaya menancapkan rasa keimanan, rasa amal, kekhusyuan, kenikmatan dia di dalam beragama dan lain sebagainya. Ketika dia memahami daripada makna-makna Al-Quran tersebut, ya, berusaha untuk memahami daripada makna-makna daripada Al-Quran. Wala yaqifu inda awamirihi wa zawajir. Dan dia tidak termasuk daripada kelompok yang lalai, ya, yang mana dia tidak pernah berhenti atau berjalan di dalam perintah-perintah Al-Quran dan larangan-larangan Al-Quran. Sama sekali. Oh iya, ya, bahkan dia katakan Al-Quran ini ya sudah biasa kita suci, ya kita suci itu ada itu hal yang demikian itu tidak ada ta'zim kepada sya'airillah, yaitu termasuk daripada kelalaian dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wa man yu'azzimu sya'airillah fa innaha min taqwal. Dikatakan orang yang mengagungkan daripada syariat-syariatnya atau syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk daripada ketakwaan di dalam hati. Dia tidak ada pengagungan di dalam Al-Quran, tidak ada dia menjalani daripada perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran atau larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran, maka dia masuk dalam kategori orang-orang yang lalai, ya, orang-orang yang lalai. Kemudian wa mawahidihi wa gawarihi, juga dia tidak tidak peduli, ya, tentang nasihat-nasihat, tentang ayat-ayat pelindung, ya, di dalam Al-Quran, seperti di dalam Al-Quran. Jadi apapun yang kita mau itu di dalam Al-Quran itu ada, ya, semua mau kita dalam perlindungan Allah, benteng, kemudian keluar dari kesusahan, kemudian kita jadikan wirid dan lain sebagainya, itu Al-Quran ada. Semacam itu. Begitu juga selain daripada Al-Quran, dia lalai dengan apa yang dikatakan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW wa kalamu salafus saleh, dan pembicaraan daripada kalam para salaf saleh. Kalau dikatakan Rasulullah adalah hadis, yaitu dikatakan Rasulullah itu hadis wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun kalam para salafun saleh itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mempunyai kalam-kalam hikmah yang mujarabah, yang sudah teruji. Kalam-kalam atau pembicaraan-pembicaraan, nasihat-nasihat mereka ini sudah teruji.
Kenapa dikatakan demikian? Mereka ini perwakilan Rasulullah setelah meninggalnya Rasul. Mereka para ulama, mereka para aulia, mereka para sholihin. Mereka ini perwakilan Rasul. Sehingga apa? Membuka kunci-kunci kesusahan di setiap zaman. Jadi ketika membuka kunci-kunci kesusahan, tidak akan tersesat orang. Ya. Dan juga dikatakan apa kemudian ridwanullah alaihim, semoga ridha Allah Subhanahu wa taala tercurah selalu kepada mereka. Dan juga termasuk daripada ghaflah, wa minal ghaflah ala yuksiratikul maut wa ma ba'dahu min umuril akhirah. Dan juga termasuk dari perkara yang dikategorikan dia termasuk orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia tidak memperbanyak tentang ingat kematian. Dia tidak banyak atau tidak selalu memperbanyak mengingat akan kematian, dan mengingat setelah kehidupan, setelah kematian dia tidak selalu mengingat hal itu. Makanya ketika ada orang yang hidup, ya, dia bergelimpang dengan syahwatnya, keinginannya, dia merasakan hidup selamat. Dia merasa tidak ada kehidupan setelah kematian. Tapi mereka orang-orang yang mempunyai keimanan, dia selalu memikirkan untuk bekal kematian dan setelah kematian. Oke, ketika kita bersedekah, ketika kita beramal, ketika kita kalau amal itu untuk amal kita untuk simpanan setelah kematian, maka dia termasuk orang yang ingat akan kematian. Dia sedekah, dia ingat kematian. Apa bukan artinya untuk menambah pahala untuk bekal kematian. Dia beramal soleh seperti tahajud, dia seperti membantu anak yatim, dia seperti sholat sunnah, dia seperti sholawat dan lain sebagainya. Itu untuk minta sama Allah supaya diselamatkan dari akan kematian yang dalam keadaan suul khatimah dan juga dijadikan kuburan dari Allah yang berkenan. Maka dengan amalan-amalan yang demikian, maka dia masuk dalam kategori ingat akan kematian. Tapi kalau sudah tidak ingat akan kematian, maka dia masuk dalam kategori ghaflah. Ya, ghaflah. Artinya lalai. Jangankan dia ingat akan kematian, dia sudah dalam kondisi sudah sakit yang menuju kematian, itu sudah tidak ingat akan Allah. Waliyahulillah. Dia yang sakit itu menuju akan kematian, itu sudah lupa. Itu bahaya daripada ghaflah. Padahal ketika orang-orang detik-detik akan mau meninggal itu selalu dia dituntut untuk apa? Untuk bertobat sama Allah. Karena detik-detik itu juga syaitan itu berusaha keras untuk mengganggu hambanya untuk keluar daripada agama Islam. Itu detik-detik ketika orang mau meninggal. Jadi jangan macam-macam dengan hal demikian. Jangan orang macam-macam dengan hal menggampangkan dalam hal demikian. Karena detik-detik demikian itu yang mengkhawatirkan. Makanya sampai dikatakan yang pernah saya sampaikan itu, yang ditakutkan itu bukan pintu tobat. Ya, pintu tobat itu ditutup sama Allah itu kalau sudah nyawa sampai kerongkongan. Tapi kalau malam sebelum sampai kerongkongan, pintu tobat Allah tidak tutup. Tapi mereka yang mereka takutkan siapa? Pintu hati yang Allah tutup. Jadi tadi pintu hati yang Allah tutup sudah. Pintu hati yang Allah tutup sudah. Apa yang terjadi? Dia mau terlintas kebaikan aja tidak. Apalagi mau melakukan kebaikan. Maka dikatakan wa ahwalu ahli sa'adah wa ahli sagawat fiha. Dan juga termasuk daripada lalai itu dia tidak terlalu mengingat tentang keadaan orang-orang besar dari para aulia, mereka orang-orang yang bahagia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sejarah-sejarah mereka ya, sampai detik ini berapa banyak sejarah aulia yang dijadikan wiridan. Seperti mana kisah Abdul Qadir Jailani.
Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah berapa tahun? Berapa ratus tahun? Hampir 1000 tahun, hampir 900 tahun sekian. Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi namanya sampai sekarang tidak pernah orang, atau kalau kita melihat tanya saja, orang awam saja, orang pasar saja kita tanya, kalau manakibnya dibaca manakibnya siapa? Dia mestinya manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manakib Syekh Abdul Qadir, siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Itu cermin. Indah zikrus sholihin al-ilmu. Ketika menyebut nama orang soleh dari perihal apa sirahnya, sejarahnya, tingkah lakunya, mujahadatnya, ya, mujahadatnya, ya, tentang mujahadatnya dia, usaha dia tentang di dalam apa namanya agamanya dan lain sebagainya, itu menurunkan penyebab turunnya rahmat. Ya, penyebab turunnya rahmat itu di dalam masalah apa namanya sirah, ya, sirah di dalam apa orang-orang terdahulu. Bahkan di dalam Al-Quran itu pun dikatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran itu, dan setiap aku berikan kabar tentang usul para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang masalah Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yunus dan lain sebagainya, para nabi Allah Yahya dan lain sebagainya. Dari itu setiap yang Allah ceritakan kepada Rasulullah SAW, apa tujuannya? Untuk menetapkan kemantapan di dalam hatimu, kata Allah. Jangan disepelekan tentang masalah sirah, sejarah. Kita mendengar sejarah seperti mereka Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Saman, atau kita mendengar manakibnya daripada siapa namanya Abdullah bin Ali Al-Haddad, atau manakibnya Kiai Fulan. Itu untuk supaya menjadikan apa? Kemantapan kita di dalam sirah. Walaupun itu apa namanya kita mendengarkan semacam itu, tapi secara rohani itu menjadikan hal demikian, kemantapan. Walaupun kita nggak sadar, luar biasa gimana. Kenapa? Karena indah zikrus sholihin tanzilur. Ketika kita sebutkan nama orang soleh dari perihal sirahnya, manakibnya dan sebagainya, akan turun daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga perlu kita perhatikan, jangan juga kita lalai tentang sejarah-sejarah orang-orang yang terkutuk, ya, ahli sagawah. Ya, jangan juga kita kita juga lalai dengan pada mereka, para orang-orang yang terkutuk di dalam manakibnya, artinya ke sirah sejarah hidupnya, seperti Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abdullah bin Sabah, kemudian dan lain sebagainya, daripada mereka orang-orang yang dikutuk sama Allah. Kenapa? Ya, mereka apa? Mereka orang-orang yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Tertutup hatinya dari hidayah Allah, ya, yang menyelamatkan dia di dalam dunia sampai akhirat. Ya. Maka dia juga wala yudminu 'ala al-fikri fi dzalik. Dan dia tidak selalu berpikir tentang hal demikian. Artinya mengingat akan hal itu. Makanya mereka ini para sufi, para aulia, mereka pagi bekerja, ya. Mereka juga sore duduk dan lain sebagainya. Tapi dia dalam satu hari mempunyai waktu yang dia kosongkan untuk khidmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu 2 jam, entah itu 1 jam, yang penting dia duduk sendiri kosong, dia khidmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit, ingat akan sudah kosongkan pikiran, cuma yang ada dia
ingat akan Allah Subhanahu wa taala di dalam zikir, qiraah dan lain sebagainya. Maka itu mereka para ulama mentertibkan itu. Mentertibkan jangan sampai kita masuk dalam kategori ghaflah dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu ada di dalam bacaannya. Ya, bangun tidur ada adab dan bacaannya. Kemudian setelah bangun apa adab dan bacaannya. Setelah itu apa dan sebagainya itu ada. Maka perlu diperhatikan dalam hal demikian. Maka insya Allah jadikan nafas wal irtifa buat kita apa namanya tentang masalah ini dan semoga menjadikan manfaat buat kita. Waridho inayah Allah wafiqona wa yuwafiqakum fi jami'il khairat wal mafarat wa jami'il wa anam nafta alaina wa alaikum arifin wa yuwafiqona fitin wa anam wa dina sabit Allah ja'alna fil afiyah wa salamah mungkinna bitaqwa wa istiqamah wa aidna bil mujibatin adamah al-unan wa wa firlana wa liwalidina wa li'auladina wa li'ajabina wa li'ahwalina wa liman ahabana bik wa liman ahsana ila jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah Fatihah. Oh.